Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Di video pembelajaran ini, kita belajar tema 2, subtema 1, tentang macam-macam sumber energi dan pemanfaatan sumber daya alam. Pernahkah kalian membuat kincir angin? Sumber energi apakah yang membuat kincir angin dapat bergerak? Kincir angin dapat bergerak karena adanya energi angin. Angin adalah udara yang bergerak yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, seperti membantu menggerakkan perahu layar, membantu menerbangkan layang-layang, tenaga penggerak olahraga para layang, menggerakkan pompa air, membantu penyerbukan tumbuhan, membantu menggerakkan kincir angin, dan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Alat yang menghasilkan listrik dari tenaga angin disebut aerogenerator, yang biasanya dipasang di tempat terbuka. Aerogenerator ini pada umumnya berbentuk menara, pada puncaknya dipasang kincir angin atau baling-baling. Kita bisa menjumpai kincir angin modern ini di kawasan Eropa atau Amerika, karena daerah tersebut memiliki kecepatan angin yang tetap. Selain angin, sumber energi yang sangat penting bagi aktivitas manusia yaitu energi listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, komputer, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik, maka kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Dengan sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita membutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita bisa menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut menunjukkan perilaku tidak hemat energi, karena ia membiarkan TV dan laptop menyala ketika dia sedang tidur. Baiknya matikan perangkat elektronik ketika kita tidak menggunakannya. Karena dengan menghemat energi listrik, kita dapat memperoleh manfaat selain menghemat biaya tagihan listrik, juga agar energi listrik dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sekarang perhatikan gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan adanya hak yang kita peroleh dari memanfaatkan energi listrik, yaitu mendapatkan tayangan hiburan dari menonton televisi. Menonton televisi dengan keluarga juga dapat menambah keakraban antar anggota keluarga. Nah, energi listrik juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti sebagai sumber penerangan, sebagai penghasil panas, sebagai penghasil gerak, sebagai penghasil suara, sebagai penghasil data, membantu media pengobatan, dan juga sebagai alat bantu olahraga. Nah, masih ingatkah kalian dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui, contohnya seperti hewan, tumbuhan, air, matahari, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan lain sebagainya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan sumber daya alam. Tentunya pemanfaatan sumber daya alam di setiap daerah berbeda ya, tergantung kondisi alam di setiap daerahnya. Pemanfaatan sumber daya alam meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pertanian merupakan usaha mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Pertanian dibagi menjadi 3, yaitu pertanian sawah. Pertanian sawah merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan di sawah. Sawah merupakan tanah yang dipersiapkan untuk menanam padi. Padi merupakan hasil utama pertanian sawah. Yang kedua, pertanian tegal. Pertanian tegal merupakan lahan kering yang ditanami tanaman jenis tertentu. Hasil pertanian tegal berupa jagung, singkong, dan tebu. Dan yang ketiga, pertanian ladang.
Ladang merupakan tanah yang ditanami jenis tanaman tertentu yang tidak memerlukan pengairan. Hasil pertanian ladang yaitu gandum dan sayuran. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan dataran tinggi dan perkebunan dataran rendah. Perkebunan dataran tinggi terdapat di daerah dataran tinggi. Hasil perkebunannya berupa teh, cengkeh, kopi, pala, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan perkebunan dataran rendah terdapat di daerah dataran rendah. Hasil perkebunannya seperti kelapa sawit. Selanjutnya, perikanan. Perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan usaha yang dilakukan untuk menangkap ikan di laut. Biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai. Hasil perikanan laut seperti ikan tongkol, cumi-cumi, ikan kerapu, ikan tuna, dan lain-lain. Perikanan darat merupakan usaha pemeliharaan dan penangkaran ikan di darat. Biasanya perikanan darat dilakukan di sawah, sungai, danau, rawa, kolam, dan tambak. Hasil perikanan darat seperti gurame, nila, mujair, udang, bandeng, dan lele. Selanjutnya, peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara dan mengembangbiakkan hewan untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual. Hewan ternak dibagi menjadi tiga, yaitu hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, hewan ternak kecil seperti kelinci, kambing, dan hewan ternak unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Untuk latihan soal, anak-anak kerjakan soal berikut ini ke dalam buku tugasmu ya. Silahkan bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang tersampaikan dapat diserap dengan baik. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.